Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya konsekuen ya untuk mengkritisi doktrin sesat yang hampir 2000 tahun meninabobokan orang-orang yang menamakan dirinya orang Kristen yang sebenarnya bukan orang Kristen, yang mengajarkan dari mimbar kesesatan-kesesatan yang tidak alkitabiah. Kali ini saya akan berbicara mengenai Bapak. Ada tiga ya Bapak yang dicatat oleh Alkitab. Yang pertama, Bapa yang kekal, yang terdapat dalam Yesaya 9 ayat 5. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Bapa segala dusta. Ya, yang dicatat oleh Alkitab dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itu si iblis. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak kiasan. Nah, 2000 tahun, hampir 2000 tahun, ini tidak pernah tersentuh oleh para pendeta Tritunggal, yang mayoritas ya menamakan dirinya orang Kristen, yang sebenarnya bukan orang Kristen. Ini loh, tertulis dalam Yohanes 16 ayat 25. Ya. Itu adalah Bapa kiasan dari Yesus Roh. Oke, saya bacakan. Yohanes 16 ayat 25. Semuanya ya, kukatakan kepadamu dengan kiasan. Tuh perhatikan, semuanya dikatakan dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, Yesus akan berterus terang ya. Tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Ini gak pernah disentuh. Ini saya ulang lagi, perhatikan baik-baik. Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Jadi kalau selama itu ya, waktu Yesus manusia itu, dia berbicara mengenai kiasan dirinya, maksudnya kiasan roh Yesus itu yang ada di surga. Dipakailah kiasan, namanya kiasan itu disebut Bapa. Mengerti? Yesus mengajarkan bahwa manusia harus menyembah Allah. Nah, saat itu Yesus menjadi manusia. Jadi manusia tidak boleh menyembah manusia Yesus, tetapi harus menyembah Allah yang adalah roh yang di sorga itu. Roh Yesus kan roh Allah.
pada saat yang sama, roh Allah itu pun ada di surga. Nah, roh itulah kiasan dari Yesus. Nah, yang begini kan sama sekali nggak pernah terfikirkan. Kenapa nggak pernah terfikirkan? Ya bagaimana mau terlintas orang otaknya mampet. Bagaimana mampet? Ya, yang disembah bukan Yesus. Coba sembah Yesus. Maka akan berlaku Lukas 24 ayat 45. Yesus yang akan membukakan pikiran kita sehingga kita mengerti kitab suci. Seperti para pendeta yang ada di gereja Alkitab Al-Asa. Karena menyembah Yesus satu-satunya Allah yang benar, ya, menolak menyembah yang lain, ya, hanya satu-satunya Allah, ya, yaitu Yesus Kristus, maka pikirannya dibukakan oleh Yesus sehingga mengerti. Ini 2000 tahun kan mampet nih, para pendeta Tritunggal nih tidak mengerti tentang Bapa kiasan dari Yesus Roh itu. Iya kan, mampet kan, sehingga kalau berdoa, oh Bapa, tapi pada saat meminta untuk kesembuhan untuk orang lain, dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus. Begitu masuk kamar, oh terima kasih Bapak. Waras gak? Kan gak waras. Mintanya sama Yesus, terima kasih sama Bapak. Sama aja. Saudara minta sama siapa? Sama orang tuamu tuh. Tapi lalu, saudara terima kasih sama tetangga. Waras gak? Gak waras kan? Nah, 2000 tahun tuh. Gak waras. Tapi masih ngotot terus, dalam nama Yesus. Iblis, nah, ini yang hebat. Aku ikat, patahkan, hancurkan. Wah kan jadi lebur tuh ya. Iblisnya hancur-hancuran tuh. Tolak dalam nama Yesus. Begitu masuk kamar, terima kasih Bapak. Itu waras. Tuh para pendeta Tritunggal tuh. Otaknya tuh, coba tuh dibuka tuh. Kalian kan kaum intelektual, ya. Sekolah kalian berapa tahun? SD 6 tahun, SMP, SMA, tambah 6, 12 tahun. Lalu ambil sekolah tinggi teologi ya, 7 tahun. Berapa tuh? Yang begini nggak ngerti. Kalian tuh menyesatkan orang. Kalian lebih percaya pada doktrin Tertullianus, doktrin yang dibuat oleh manusia primitif itu, dibandingkan dengan Alkitab, ayat-ayat Alkitab ini. Alkitab adalah firman Allah. Firmanmu adalah kebenaran. Firman yang tertulis tuh kalian singkirkan. Kalian lebih mementingkan buku-buku tulisan dari orang-orang yang gak jelas tuh, yang gak ada di Alkitab. Sombong, kesombongan teologi. Saya ingatkan sekali lagi ya, yang saudara sesatkan itu ya, bukan hanya jemaat loh. Orang-orang yang kalian kasihi. Ya, saya ingatkan terus, suami, istri, orang tua, anak, cucu, tuh kalian seret. Iya kan? Nah, jadi ya, ada 3 ya. Yang pertama, ya, mengenai Bapak itu ya, Bapak yang kekal. Yang kedua, Bapak iblis, pendusta, itu Yohanes 8 ayat 44. Yang ketiga, Bapak kiasan dari Yesus Roh. Yesus sekarang roh, bukannya manusia fisik yang berjalan-jalan di Israel, yang makan minum, yang tidur. Tidak. Dia sudah mati di kayu salib, dia sudah bangkit dan naik ke surga. Itu Yesus. Dia adalah Allah, satu-satunya Allah. Nggak mungkin Allah 3. Allah 1. Roma 10 ayat 12. Jangan dipelintir-pelintir 3 dalam 1, 1 dalam 3. Sesat itu. Kalian yang sesat, bukan kami sesat. Kami sesuai dengan Alkitab. Kalian sesat. Karena kalian tidak sesuai dengan Alkitab. Tidak ada itu Allah Tritunggal di Alkitab. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Esa artinya satu. Esa artinya satu, Allah itu roh, Allah itu maha hadir. Itu Allah.
Allah segala masa, sebelum segala abad. Sebelum segalanya ada, dia ada. Saat ini ada, sampai kapanpun dia tetap ada. Saya ulang lagi ya. Dia yang awal, ya, sebelum segalanya ada, dia mencipta. Dia yang akhir. Setelah semuanya berakhir, dia tetap ada, disembah dan di surga, disembah. Mengerti? Kalian fitnah Allah dengan pribadi. Allah itu roh, bukan pribadi. Kalian yang sudah mau dibilang memiliki dua pribadi, Allah kalian fitnah 3 pribadi. Waras. Keras ya Pak? Keras. Harus seperti ini memberitakan firman Allah. Harus diluruskan. Ini yang bengkok-bengkok ini harus diluruskan. Hampir 2000 tahun loh kalian menyesatkan loh. Doktrin ini kan sangat menyesatkan. Yesus satu-satunya Allah, kalian rendahkan. Iya kan? Kalian hanya jadikan Tuhan. Dia Allah. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 21 ayat 7. Dia Allah. Pada saat dia manusia, kalian tolak, tidak apa-apa. Masih diampuni. Tapi pada saat dia roh, kalian menghujat Roh Kudus, kalian tidak akan diampuni. Tahu? Itu. Sekarang ini Roh Kudus itu adalah Yesus. Karena dia adalah roh. Bukan Allah memiliki roh, Allah memiliki firman. Jadi firman itu, pada saat firman itu keluar dari Allah, Allahnya bengong. Pada saat roh keluar dari Allah, Allahnya mati. Karena kan tidak punya roh. Kalian gak berpikir ke situ. Sebab itu satu-satunya jalan bertobat. Bertobat kalian yang pendeta-pendeta yang karatan lumutan, ya. Usia kalian tuh hanya tinggal berapa tahun lagi ya. Saya kasih tahu, ya. Kalian harus mempertanggungjawabkan ini kepada Yesus. Hakim, ya. Pengadilan itu adalah Yesus, bukan Bapa. Yang punya surga, Yesus, bukan Bapa. Cobalah berpikir, bertobat, saya katakan bertobat. Jangan sok-sok pakai bahasa-bahasa Yunani, Ibrani. Bahasa Indonesia saja kalian tuh tidak mudeng. Sok-sok mau pakai bahasa-bahasa yang serahkan itu semua pada ahlinya, Lembaga Alkitab Indonesia. Baru tahu ehad aja sudah sombong. Allah itu satu, bukan kesatuan. Tidak ada pernah Allah kesatuan. Buktikan ayatnya kalau ada Allah kesatuan. Walaupun keras, tapi ini adalah firman Allah. Saya berharap, ya, kalian marah-marah lah. Tetapi koreksi. Betul tidak apa yang saya sampaikan ini? Ini Alkitab, ayat-ayat Alkitab. Nah, buang itu kesombongan teologi. Lebih baik malu, bertobat, lalu dapat hidup kekal. Daripada mempertahankan kesombongan, ya, bertahan dengan teologimu, lalu mati kekal. Silakan pilih, silakan. Kalian mempertahankan terus Bapak. Bapak itu namanya Yesus. Tahu? Yohanes 17 ayat 11. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semuanya mengacu kepada nama Yesus. Bukannya kepada harus diulang-ulang. Kalau membaptis, dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Bukan begitu. Perhatikan.
Nama Bapa siapa? Yesus. Nama Anak siapa? Yesus. Nama Roh Kudus Yesus. Nah ini kan kalian kan nggak pernah ngerti. Bagaimana bisa mengerti? Orang mampet. Keras Pak? Keras. Harus keras. Karena sudah karatan lumutan. Harus menyentak. Jadi kalau dibuat apa ya, agak-agak slow gitu, oh kalian tidur. Iya kan? Lalu dari mimbar ngajar tuh kebohongan-kebohongan. Ngajar tuh fitnah-fitnah. Dari mimbar kalian bawa orang-orang itu kepada kesesatan. Hati-hati. Hati-hati. Jadi apa yang saya sampaikan ini walaupun keras, kalian harus koreksi. Sesuai tidak dengan Alkitab. Bukan kepada buku-buku karangan orang-orang yang gak jelas ya. Alkitab tidak perlu didukung oleh buku-buku itu. Alkitab adalah firman Allah. Satu-satunya. Itu kitab suci. Satu-satunya. Nanti kan pada penghakiman kan begitu. Semua kitab-kitab dibuka. Dan yang pertama kitab suci. Cuma satu kitab suci. Oke? Kiranya apa yang saya sampaikan ini walaupun keras, tapi menggedor atau menerobos itu kemampatan yang ada di pikiran kalian itu. Saya benar menyatakan kebenaran karena sesuai dengan Alkitab, bukan tafsir. Kiranya Bapak Ibu termotivasi terus untuk membaca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Maka Bapak Ibu akan selamat. Sebelumnya, pada saat Bapak Ibu menyembah satu-satunya Allah yang benar yaitu Yesus Kristus, Bapak Ibu akan dibukakan pikiran sehingga mengerti kitab suci. Shalom.